أو أظلما أو أظلما أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanatil tasil ila Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqalah alimun qala ampun adabu pasyara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu alimun yuntafa'u bi'ilmihi khairun min alfi abidin. Bisa baca yantafi, bisa baca yuntafa'nya. Jadi bisa baca yantafi'u, bisa baca yuntafa'u. Alimun tining orang si alim yuntafa'u, seekala manfaat bi ilmihi ponapa kalaban ilmu na alim khairun panika lebih bagus min alfi abidin dari seribu orang si ahli ibadah. Min alfi abidin dari atau katempeng dari 1000 orang ahli ibadah. Rawah ar-riwayataki hu dekahadul hadis Ad-Dailamiyu pasyara Imam Dailami an Aliyin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tergunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang si alim, orang si andi ilmu, yang mana dengan ilmunya dia itu bisa mengambil manfaat, atau kalaban ilmuna masyarakat bisa mengambil manfaat darinya, maka itu lebih baik katimbang orang 1000 si ahli ibadah tapi si ta'alim. Beda orang, jadi beda orang nang senengah ibadah tapi tani ilmu. Kebenakan jen Nabi ki fokusan orang siktong si andi ilmu, si ilmu nak kelak manfaat deka abekna benda ka masyarakat. Nanti
Jadi saestona tarekat ilmu ngaji musuh ngajar yang diikuti oleh Said Alawi, Abu Yazid Muhammad dan para kiai-kiai lain termasuk Abina, tarekoh ngaji musuh ngajar itu merupakan tarekat simulja. Kenapa? Karena pertama yang dikhidmai atau seelatini ilmu Allah. Kemudian ekafutoh moso masyarakat. Maka otomatis tarekat ria ketika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mempermudah kita itu masuk dekat swarga. Bukan berarti menafikan tarekat-tarekat selain, pada tarekat Naqsabandi, kemudian Ja'fariyah, Syadili, macam-macam saya fungsa pikiran lah. Tapi tarekat Abu Yazid Muhammad yaitu tariqat ta'lim wa ta'allum. Tariqat ta'lim wa ta'allum. Tarekat ngajar musuh ngaji. Ada tarekat. Apa sih kocak tarekat? Tarekat itu situng jalan yang bisa membawa kita semakin dekat Allah dan mendapatkan ridha Allah. Jadi banyak jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi jalan si paling mudah itu adalah lebat ilmu. Si maksud ilmu agama. Makanya berat orang ajar, orang ngajar musuh ngaji berat. Futoh dekah kasabaran, futoh dekah istiqomah. Jak le tolian mun bekna netepi jalan seanyama tarekat taklim muta'allum, maka kau tujuk jak le tolian kan kacer. Jak tegenga kanaria. Pokoknya jak sampai terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan dia itu keluar dari relnya mana tarekat ta'limu ta'allum. Intinya nor tarekat ria maksa abek kangku sabar, maksa abek kangku istiqomah. Penting. Makanya sampai Rasulullah atabu alimun yuntafa'u bi ilmi khairun min alfi abidin. Orang alim bisa ekalak manfaat te ilmunah. Bahkan bukan hanya ilmu Quran hadis, tapi semua alatnya. Sampai penyarah kitab Mukhtasar Hadis berdasarana. Beliau mengatakan Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fatullah beliau mengatakan, saya maksud bi ilmihi ay ilmu syar'i wa ma kana alatan lahu. Ilmu syariat beserta semua alatnya termasuk nahwu, sarf, balagha. Mun orang kena ajar orang alim dalam ilmu nahwu, sing kena banyak orang ngaji kepada dirinya. Ilmu balagha ngaji dekat abadna. Ilmu tasrif, sarf ngaji ke abadna. Maka masuk dekat dia. Bukan hanya ilmu Quran, hadis, mushaf, tafsir, enggak, bahkan alatnya. Makanya Imam Syafi'i atabu talabul ilmi syar'i afdalu min salatin nafilah. Imam Syafi'i imamuna radhiyallahu anhu atabu talabul ilmi syar'i afdalu min salatin nafilah. Nyopre ilmu syariat beserta alat nyopre ilmu syariat beserta alat panika lebih afdol katempung salat sunnah.
Salat lebih utama apa? Lebih salat Jadi buat muka kitab mutola'ah, ajar ngaji itu lebih afdal ketimbang orang sebanyak salat sunnah tapi tak ngaji. Ada apa? Pertanyaan nah. Iya. Mun orang nyari ilmu mutola'ah itu manfaatnya kalau sudah menjadi orang alim bukan hanya kepada dirinya sendiri tapi juga bisa ke masyarakat. Artinya ilmu kelak muta'addi, bukan hanya terbatas untuk dirinya tapi juga bisa diambil manfaat masuk orang lain mengilmu ya. Tapi mun salat sunnah itu manfaatnya hanya terbatas pada untuk dirinya. Jadi engkau awajeng salat sunnah ba'diyah qabliyah misalnya 2 rakaat pahalana kaku sengko apa ku orang lain kaku sengko. Tapi mun ilmu kangku sengko sekaligus kangku orang lain. Ketika diajarkan kepada orang lain kemudian diamalkan, berarti manfaatnya bukan hanya terbatas pada dirinya yaitu orang alim gelak tapi juga bisa mengalir deka orang lain. Makanya beda kaidah al-amal al-muta'addi khairun minal qasir. Beda dalam qawaid fikih hadisa al-amalu al-muta'addi khairun minal qasir. Amal yang muta'addi, yang mengalir ke orang lain manfaatnya itu lebih afdol ketimbang amal yang terbatas hanya untuk dirinya. Makanya nyari ilmu dah apa? Tarekat semul mulja. Buktinya cak mulja bermah. Banyak sih tak sabar. Banyak sih tak sabar. Lihat benar cakan-cakan. Dari awal masuk terutama sinyar anyar sampai saat dia berapa yang tidak mampu untuk ikut masuk dekat tarekat ngaji musuh ngajar. Banyak kan? Iya. Jadi aku untung orang siapa? Saya bisa cekak tetap norok dekat tarekat dia sampai Rasulullah adabu dalam satu hadis man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang yang salakah menempuh situng jalan yang mana dia itu menempuhnya kelak dengan tujuan untuk mencari ilmu pada Bakna Rasyal sedang menempuh situng jalan yang mana jalan gelak nyopre ilmu, maka Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju dekat swarga. Ya pak kempang mun bakna istiqomah sabar tetap mengakui cak bakna santre bukan mantan santre tetap mengaji maka bakal pak kempang jalan masuk swarga. Keng ber iya. Jadi berat. Karena mulja ya banyak setan saya ganggu. Banyak setan saya ganggu. Makanya kayaknya ini nikmat ria, nikmat bisa ngaji musuh ngajar kayaknya malah banyak syukur lah. Jadi bakna bisa ngaji toju dia saat yang ngaji pun mangri pun untuk ngaji. Aku tu syukur saya kena bakna tahu apa dekkah kamu jannah nyopre ilmu. Terus qala atabu pacar an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakatabu ajaban kalaban mengaongku
li amril mu'mini deka urusanna orang mukmin. Inna amrahu saungkuna perkarana orang mukmin, urusanna orang mukmin, kullahu satajana amrahu la khairun, paneka tantona bagus. Walaisa bentada dzalika ponapa kak disa amr li ahadin, paneka tetep ekan di situng salah situng orang, illa angin lil mu'mini eka andi orang mukmin, orang seiman sesampurna imanna. Illa lil mu'mini, illa angin lil mu'mini ka eka andi orang sesampurna imanna. In asobat lamun tebahu deka al mu'min sarra'u ponapa kabungaan syakaro maka asokor pasir al mu'min, fakana maka beda ponapa syakaro ponapa asokor khairan panika lebih bagus lahu kaangkui al mu'min. Wa in asobat ben lamun tebahu deka al mu'min darra'u ponapa kamalaraten sabara maka sabar basir al mu'min, fakana maka beda ponapa sabar khairan panika lebih bagus lahu kaangkui al mu'min. Rawah ariwaitaki hudaka hadal hadis al imamu pasar Imam Ahmadu Ahmad. Jadi perlu coba angen-angen kir-pikir kemuliaan seorang mukmin, nikmatul iman, nikmatul Islam. Orang yang mendapatkan keimanan, seiman dekat Allah, maka seharusnya asyukur dekat Allah, memperbanyak syukur dekat Allah. Kenapa? Karena tindak laku atau semua aktivitas orang mukmin itu bernilai pahala. Nanti kayaknya barokana iman sebeda dalam dadana singkok masobatna dia, maka semua aktivitas singkok ruah masobatna itu bernilai ibadah. Baik aktivitas kelakuan yang membuat kita gembira dalam keadaan bunga beda pahalana. Baik searopa kasosaan beda pahalana. Jadi orang mukmin ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kegembiraan, maka dia itu akan bernilai pahala. Begitu juga ketika orang mukmin tertimpa kasosaan, sompek, maka dia itu hakikatnya mendapatkan pahala. Jadi tengkana orang mukmin satayina bernilai ibadah. Keng kapan akan semuanya bernilai ibadah, yaitu tebenar Rasulullah, yaitu ketika orang mukmin kelak betul-betul orang mukmin yang sempurna imannya. Dengan sempurna imannya berarti dia apa? Rodi, ridho dekat saja qada qadarnya Allah. Karena ridho, maka kelak dia itu akan mendapatkan pahala. Sampai Rasulullah mengatakan dia seki kelak, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semua tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali orang mukmin sesempurna imannya. Jadi semua aktivitasnya, urusannya akan menjadi baik, berpahala. Ini hanya
apa kaangkui orang mukmin si sampurna imanna. Orang mukmin si sampurna imanna andi sifat kanaria. Mun paringi nikmat asokor. Maka ketika asokor dia itu mendapatkan pahala. Mun orang mukmin kelak tertimpa kesusahan maka otomatis sabar. Apa? Narima walana. Diuji sareng Allah, diuji A B C D, sabar. Maka sabar orang kelak akan menjadi pahala. Jadi seneng pahala, susah pahala. Tapi dengan catatan mun seneng asokor, mun susah sabar, maka akan bernilai pahala. Jadi kalau kita pikir ya, mun bodo orang tertimpa masalah, tertimpa kesusahan, maka hani'an lahu, selamat untuk dia. Dengan catatan sosana kela berbuah manis. Malemah kok maca beda apa? Antara ketika ngantaraki ke dokter malemah beda tulisan obat itu pahit. Pahit je obat. Tapi berbuah manis. Paham? Obat itu pahit, berbuah manis. Mun ipaksa nginum obat sepak kela bakal beres. Beres itu diibaratkan agatia manis. Jadi tidak selamanya sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita sukai menghasilkan sesuatu yang jelek, enggak. Di balik kesusahan bedah kebaikan pada nabakna. Pontuk. Pada na itabung bukto. Pecot maloloy. Ayo ngaji, jemaah, ngaji, jemaah, jaga tahajud. Teko. Payah je. Payah, kau yakin tahu buat nak payah. Tapi ini semua demi kemaslahatan si abli kabana. Dan itu nanti kalau sudah mencapai tingkat sampai benar biasa melakukannya akan berbuah manis dekian. Awalnya payah, ya obat tidak nyaman dapat kabana. Obat kaangkui apa? Kaangkui nampai dekat hawa nafsu. Hawa nafsu dia zahirnya membawa kita kesenangan. Apa-apa ya maksiat senang, kandaria senang, kandara senang. Tapi bade bentuk yobati. Baik lakar. Tapi cak beter, mun bok na sabar maka akan menghasilkan apa? Manis tekian. Akan tiba waktunya rasa manis. Kalau buat nak kelak bisa sabar badai pon tuk berat. Abeli boleh dokter gelak iya. Apa? Obat itu pahit tapi berbuah manis. Kayaknya Dima bisa nyari ilmu. Tak jodoh dokter bisa oleh ilmu. Maka guna aki ya. Kangkui tafakkur orang manusia andi kemuliaan gara-gara apa? Andi akal yang tidak dimiliki kalaban makhluk Allah si lain. Terus qala pun atabu basirakan jen Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kata bu ajib tu mengak pasira kaula lil mukmini dak ka orang seiman sesampurna imanna lil mukmini dak ka orang sesampurna imanna innallaha sa'unkuna Allah ta'ala halemaha tengki pasir Allah lam yaqdi paneka tak nekaaki pasir Allah lahu kaangku apa mukmin qadaan ya qadaan deka atau qadaan deka epateka illa angin kana bede ponapa adamul qada
khairan panika lebih fokus lahu ka angkui al mukmin dadi kanana abali ka apa lam yaqdilahu qadara tapi singkat apa masdar ai adamul qada tadana tekah khairan panika lebih bagus lahu ka angkui orang al mukmin rawah riwayatake hud ka hadal hadis Ibnu Hibbana Pasir Ibnu Hibban an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu jadi tebenar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sengkok mengak dekat orang mukmin si sampurna kayaknya orang mukmin seiman na sampurna. Kenapa? Ketika orang mukmin ria andi hajat semuanya engkau buat nakapi yakin andi cita-cita ya andi keinginan terus dia orang alim terus dia apa pokoknya andi keinginan Kotu orang mukmin kotu andi keinginan. Hidup ini harus punya tujuan. Misalnya Allah menetapkan tidak mengabulkan hajat kita, tidak mengabulkan keinginan kita, maka tubuh Rasulullah illa kana khairan lahu. Ternyata ketika tidak dikabulkan oleh Allah malah lebih baik untuk dirinya. Iya. Jadi malah lebih baik untuk dirinya. Makanya pada dalam Al-Qur'an tabuna Allah bermah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ami-ami benaria tak seneng dekah tong situng perkara tapi ternyata sita eka sening gela itu lebih baik untuk kita, lebih fokus untuk kalian. Tapi sabelika wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ben ami-ami kotu bakneda seneng dekah situng perkara ternyata yang kita sukai itu tidak baik untuk kita. Makanya paling nyaman apabila abali pasrah dekat Allah. Termasuk dalam masalah keluarga misalnya. Termasuk dalam masalah rezeki. Misalnya contoh ya. Mbakna nangalai tatangkeuna, mak bungkona ada fokus, utokuna banyak, mobil dah banyak, sauki. Engkau tadi apa-apa benar terroh tadi orang ngeruah keng ternyata tak epa teka sarang kenapa? Ternyata kehidupan kita itu tidak bisa disamakan kalau kehidupan orang lain. Ada kemungkinan ketika sengkok mau sebab dengan kira tak penting karena untuk sangona bekna ketika mulai ketika bekna ria sarang Allah di posisi dia sebagai orang kaya bisa jadi benar tak mampu malah semakin jauh dekat Allah malah jauh dari Allah lepas. Itu bukan berarti apa yang tidak kita sukai kemudian coba bagi kita, tidak. Kehidupan seperti ini yang lebih baik untuk kita muku Allah maka tetap jalani cakir terus mikir ria terus mikir. Bisa jadi kita itu kalau pasoki tambah lepas dari Allah maka baliklah innallaha ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairun lahu. Yang penting sabar narima atas ketentuan Allah maka dengan narima kelak kita akan mendapatkan pahala dari Allah.
Jadi tidak semua yang jelek itu jelek bagi kita. Ada kemungkinan bagus. Tidak semua sesuatu yang baik untuk kita. Ada kemungkinan itu jelek. Makanya beli boleh Pak iman dakkah kodok kodernya Allah. Yang kena paringi rasa sabar gila. Ajibtu lil mu'min wa jazaihi minas sukmi wallahu subhanahu wa ta'ala subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaih.